Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan melanjutkan topologi besar ini, yaitu untuk part yang kedua. Pada part yang pertama kemarin saya membuat topologinya. Ini sudah. Terus pada part yang kedua ini saya akan memberi IP address di setiap interface-nya. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi OSPF agar tabel routing terbentuk secara otomatis, sehingga router-router ini bisa menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari server 0 ke server 1 atau sebaliknya. Tetapi di sini saya akan meng-setup namanya terlebih dahulu, dan IP-nya diberi tanda agar lebih mudah saat dikonfigurasi. Jadi ini server 1 saja. Ini server 1, terus yang ini server 2. Kemudian di sini routernya R1. Ini saya beri nama R1 server 1, server 1. Terus ini R ini kan ada 6, berarti ini 7 ya, R7 server 2 server 2 oke. Terus ini router R2, ini R2 nya, kemudian ini R3 kemudian ini ini sebagai R4 nya. Ini saya beri nama R4. Kemudian ini R5, R3, R4, R5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini R6, ini R6, router 6, ini router 7, ini router 8. Sebentar, ini 8. Gimana nggak mau ya. Nah, ini router 8. Kemudian ini ini saja R9 ya. Nah, ini R9. Kemudian ini router 7, 8, 9, 10. Ini R10. Terus ini R11, dan yang terakhir ini R12. Ini untuk di region 1 terlebih dahulu, yaitu region Indonesia. R12 sudah. Nah, ini dengan OSPF area, terus ini networknya. Terus di sini saya akan memberi IP-nya terlebih dahulu agar lebih mudah saat dikonfigurasi. Jadi ini 0. Terus kalau ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus di sini 5, di sini 6, sini saja 6. Terus sini 7, di sini 8, di sini 9, dan di sini 10.
terus 11 sini 11 12 di sini ini 13 terus 14, kemudian di sini 15 ini 16 17 terus 18 19 nya sini aja, 19 terus sini 20 21. Ini penomoran untuk oktet yang ketiganya, untuk IP versi 4 oktet yang ketiga. Lanjut, ini 22 23, terus ini 24. Nah, yang terakhir di sini 25. Oke, sudah semua. Selanjutnya di sini saya akan memberikan IP untuk di server 1 terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, masukkan IP versi 4-nya yaitu 172.168.16.0.2. Terus di sini subnet masknya 255.255.255.0. Terus default gateway-nya yaitu 172.16.0.1. Oke. Terus kalau sudah kita masukkan IP di server 1, kita selanjutnya akan mengkonfigurasikan untuk R1 server 1 ini, yaitu kita ke CLI, lalu di sini kita enable, aktifkan terlebih dahulu, enable, masuk ke configure terminal, lalu kita beri hostname-nya terlebih dahulu, hostname yaitu R1 min server 1. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke interface gigabit 0/0, yaitu saya akan memberi IP untuk di servernya yang terhubung ke servernya terlebih dahulu, yaitu masuk ke interface gigabit 0/0, lalu masukkan IP address yaitu 172.16.0.1, subnet masknya yaitu .1 172.16.01, subnet masknya 255.255.255.0. enter, lalu shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabit 0/0/0, lalu masukkan IP address-nya yaitu 172.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter, shutdown. Lalu masuk ke interface gigabit 0/1/0, lalu masukkan IP address-nya yaitu IP address-nya 172.116.2.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Jangan lupa di shutdown. Nah, jika sudah seperti ini maka kabelnya berubah menjadi warna hijau ya. Tetapi yang di sini belum, karena belum kita konfigurasi. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan mengkonfigurasikan OSPF-nya langsung, yaitu di region 1 Indonesia ini.
router sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita harus mengkonfigurasikan router OSPF di sini. Karena topologi ini kan mempunyai banyak jalur ya, redundansi gitu. Kalau satu router mati, maka jaringannya tidak akan lumpuh kalau menggunakan OSPF. Jadi OSPF ini akan mencarikan jalur lain secara otomatis. Terus saat mengkonfigurasi OSPF kita menggunakan Wilcox Mask, yaitu di sini saya sudah mencari penjelasannya terlebih dahulu. Wilcox Mask ini adalah sebuah filter yang memberitahu router bagian mana dari alamat IP yang harus diperhatikan dan mana yang boleh diabaikan. Jadi Wilcox Mask itu adalah seperti kebalikannya dari Wilcox Mask ya, karena Wilcox Mask ini itu hasilnya itu dari 255.255.255.255 dikurang subnet mask yang kita pakai. Karena di sini saya memakai subnet masknya /24, yaitu di sini subnet masknya seperti yang dimasukkan tadi, mana ya? Nah ini subnet masknya kan 255.255.255.0, jadi dikurangi oleh subnet mask yang digunakan, jadi Wilcox masknya adalah 0.0.0.0 titik 0.0.0.255. Nah, angka 0 ini disebut match, artinya harus sama kalau routernya lihat angka 0, jadi dia akan mengecek dengan teliti. Terus angka 255 ini disebut dengan ignore, yaitu artinya bebas atau jadi router ini tidak peduli angka berapapun di bagian itu gitu, karena ini kan di yang terakhir 255 ini kan untuk pengalamatan hostnya, sedangkan kalau pengalamatan ininya di bagian 00 ini kan adalah untuk networknya gitu. Terus kenapa OSPF ini memakai Wilcox? Karena bagi router menghitung kecocokan menggunakan Wilcox itu adalah yaitu operasi biner AND dan OR itu jauh lebih cepat secara teknis dibandingkan memproses subnet mask, makanya menggunakan Wilcox. Jadi untuk mengkonfigurasi OSPF yang pertama kita masuk ke mode konfigurasi OSPF terlebih dahulu, ini di exit, lalu kita masuk dengan mengetikkan router OSPF 1. Nah, kenapa router OSPF 1? Karena angka 1 ini adalah proses ID kita, jadi angkanya 1. Terus selanjutnya kita akan selanjutnya saya akan memberikan router ID-nya terlebih dahulu, yaitu router ID 1.1.1.1. Ini untuk di router 1, OSPF router ID-nya 1.1.1.1. Kalau di beda router maka akan beda juga router ID-nya. Nah, kenapa diberikan router ID? Karena router ID ini sebagai identitas unik router di dalam area OSPF gitu. Jadi setelah itu setelah memasukkan router ID, kita masukkan networknya terlebih dahulu. Network yaitu di sini kan menggunakan network 0 ya, 172 0 titik berarti yaitu 172.172.16.0.0. Kemudian Wilcox masknya yaitu 0.0 0.0.0 titik 255. Nah, area 0. Jadi di sini kita masukkan networknya terus diikuti dengan Wilcox masknya.
karena kita menggunakan satu area besar, kita masukkan semuanya ke dalam area 0 atau area backbone. Dan di sini juga pada region Indonesia, OSPF areanya di sini pada tugasnya itu yaitu area 0. Jadi di sini kita masukkan area 0. Kemudian ini untuk yang di bagian Gigabit Ethernet 0/0, untuk yang Gigabit Ethernet 0/0/0, yaitu networknya adalah ini kita ubah menjadi 1 pada oktet yang ketiga. Terus pada oktet yang ke 3 ini untuk di Gigabit Ethernet 0/1/0 ini menjadi 2 ya. Seperti ini. Terus setelah itu kita exit wr. Alright. Maaf, saya akan mengecas terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini sudah di WR, Bu. Ini WR. Oh ya, udah. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk di router yang ke 1, masuk ke CLI, lalu enable, masuk ke configure terminal. Di sini masukkan IP address-nya, yaitu masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0/0, enter. IP address-nya yaitu 172.16.1.2. Tadi kan di sini 1 ya. Aduh, ini kok nggak mau. Tutup dulu. Jadi untuk mengecek IP apa saja yang sudah dimasukkan, show IP interface brief. Nah, ini kan satu oke, satu semua. Jadi di router 2 yaitu 2 subnet masknya 255.255.255.0, enter, lalu no shutdown, lalu masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/2/0. Ini 3 ya. Ini 3. Masukkan IP address-nya yaitu 172.16. Sebentar. Titik 16.3.1 subnet masknya 255.255.255.0, enter, no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1/0/2/1 ya, 21. Oke.
enter. Di sini IP-nya yaitu 4 ya. 4 berarti IP address 172.16.4.1 subnet masknya 255.255.255.0. kemudian no shutdown 172.16.4.0. terus masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0 enter. Masukkan IP addressnya yaitu 172.16.16.5.1 subnet masknya 255.255.255.0 enter. No shutdown. Kemudian masuk ke kita berikan OSPF nya. Ini udah 4 belum ya? Enter terlebih dahulu and show IP interface brief 0/0 oke 5 terus 2 0 3 010 010 4 0012 oke 1354 berarti ada 4. Ini interface-nya di router yang 2 ini. Oh ya, di sini saya belum memberi hostname ya, maaf. Masuk ke configure terminal, lalu beri hostname terlebih dahulu. Hostname-nya R2 hostname R2. terus kita masuk ke mode konfigurasi OSPF yaitu router OSPF 1, lalu masukkan router ID-nya yaitu 1.1.1. tadi kan titik 1, sekarang titik 2. lalu masukkan networknya yaitu networknya 172.168.16.1.0. terus wildcard-nya 0.0.0.255 area 0 oh iya tadi saya lupa untuk mengecek. Coba di sini show IP OSPF neighbor belum ya. Belum, harusnya ada nanti. Terus network 172 ini kan titik 1, terus titik 2 bukan titik 3 karena untuk ke yang bagian sini titik 3, terus titik oktet 3 nya diubah menjadi 5, terus sama 4 salah 16 4 172.16.4.0. ininya kurang 0 titik 0.0.255 wildcard-nya. Ini networknya. Terus setelah itu
salah ya. Ini harusnya ada ini. Nah, ini 172 titik. Oh iya, udah. Oke, setelah itu NWR. Lalu kita ke router yang selanjutnya, router yang ketiga. Di router yang ketiga masuk ke CLI, enable, terus masuk ke configure terminal, beri hostname-nya terlebih dahulu yaitu R3. Lalu di sini masukkan IP address-nya, oh iya, salah. Kita masuk ke interface terlebih dahulu, interface gigabyte 0/1/0, ya kan ini. Iya. Ini berarti ini 2, ini 6. Oh iya. Ini masukkan IP address-nya yaitu 172.16.2.2.2. Tadi kan titik 1 ya, ini titik 1.2, ini juga titik 2, terus subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu no shutdown, kemudian masuk ke interface gigabyte 0/2/0/2/0, iya ini 3, berarti IP address-nya yaitu IP address-nya 172.16.3.255.255.255.0. Oh, salah, ininya 255.0, terus no shutdown, kemudian masuk ke interface gigabyte ethernet 0/0, ini kan 2, ini 0, terus 0, terus masukkan IP address-nya yaitu IP address-nya 172.16.6.6.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu no shutdown, kemudian ini sudah 16 GB internet 0, ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke interface gigabyte 0/0/0, masukkan IP address-nya yaitu ini 7 kan, 172.16.7.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian no shutdown, lalu ini sudah kan, udah semua. And show IP interface brief, ada 4, 1, 2, 3, 4, oke. Lalu kita ke OSPF-nya yaitu conft router OSPF 1, masukkan router ID-nya, yaitu 1.1.1.3
Kita lihat di router 3, berarti ini router ID-nya 3 gitu ya, agar lebih mudah. Ini kan router ID-nya tadi itu 2 ya, 2, terus ini 3. Selanjutnya kita masukkan networknya yaitu 172.168.2.0 wildcard masknya yaitu 0.0.0.255, terus area 0 sama kan, ya oke. Terus kita ke yang ini 3, terus habis itu networknya 3, 7, 5, 6 terlebih dahulu ya, 6, terus 7 sudah NWR. Oke. Lalu so IP OSPF neighbor belum ya. Jadi kalau dicoba ping gitu ke ini dan ini pilot harusnya sudah bisa. Nah oke, sudah sukses. Saya akan coba ke IP OSPF neighbor. Ini beluman. Saya lanjut aja, konfigurasikan untuk ini enable, terus masuk ke ini apa tadi, so ya, aduh sebentar, ini casannya jatuh. Oh. Tiga dulu ya. Ini kita ke router, kita ke OC. Aduh lama lagi. X, masuk lagi. Ke router 5 terlebih dahulu saja. Router 5 ke enable, configure terminal. Tapi harusnya urutan. Nah, karena ini lama, jadi saya akan konfigurasikan ini terlebih dahulu. Router 5 ini dia terhubung ke interface gigabit ya, interface. Oh ya, beri hostname yang terlebih dahulu, hostname R5, terus masukkan interface gigabit 0/0/0. Ini IP addressnya yaitu 172.16.7.2, subnet masknya 255.255.255.0, enter, terus no shutdown. Oke. Ini seharusnya udah bisa ya, router ya udah bisa. Masuk ke configure terminal, beri hostname-nya yaitu R4, terus kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0, enter. Di sini
0/0/0 4 ya. IP address-nya yaitu 172.16.4.2 ya 2 subnet mask-nya 255.255.255.0 enter, no shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabit ethernet 0/0 yaitu IP address-nya 172.168.6.6.2 subnet mask-nya 255.255.255.0 no shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabit ethernet 0/2/0 ya ini udah masukkan interface gigabit ya. Terus masukkan ini 1 2 3 4 oh iya ada 4 ya. Ada 4 ini 1 2 3 4 5 ini 6 tapi nanti terus ini IP address-nya yaitu 172.16.9.1 subnet mask-nya 255.255.255.0 no shutdown. Kemudian interface gigabit ethernet 0/1/0 masukkan IP address-nya yaitu 172.16.8.1 1 terus subnet mask-nya 255.255.255.0 enter, kemudian no shutdown. Terus kita ke enter terlebih dahulu. So IP interface brief di sini ada 4 1 2 3 4. Oke, terus kita ke configure terminal, masuk ke router OSPF 1. Kalau masukkan router ID-nya, router ID yaitu 1.1.1 ini router 4. Terus habis itu masukkan networknya yaitu networknya 172.16.4.0 terus 0.0.0.255 salah 255 terus area 0 enter. Lalu di sini bentar, ini area berapa ini? Area 3 kan ya, 3 ini 4 terus habis 4 networknya yaitu network yang ini 6 ya. Terus networknya 6 8 enter. Kemudian networknya 9 enter and terus abis itu WR white. Terus setelah itu kita ke router yang kelima. Lanjut di router yang kelima ini barusan gigabit 0/0 masuk ke 0/ berapa ini 1/1 yaitu IP address-nya 172.16.8.2 subnet mask-nya 255.255.255.0 enter. Lalu interface gigabit ethernet
no shutdown. Kemudian IP interface gigabit ini ada 0/0 kurang giga ya, gigabit. Terus IP address-nya yaitu 172.168.5.2. subnet masknya 255.255.0.255.0 enter. No shutdown. Kemudian end dulu, terus show IP interface brief bertiga kurang 758.758. terus ke yang 10 ya. Ke 10 kita masuk ke interface gigabit 0/3/0. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 172.16.10.1. Terus ini R5 itu R6. Nah ya, 10. Kemudian no shutdown. Lalu kita langsung ke router OSPF 1. Lalu masukkan router ID-nya, yaitu 1.1.1.5. Masukkan networknya yaitu ada 172.168.7.0. Wildcard masknya yaitu 0.0.0.255. area 0. Terus ini kan 7, ini 7 5 terus 8 terus 10 NWR udah 4 ya, ini 1 2 3 4. Oke. Terus selanjutnya kita ke router yang ke-6. Masuk ke CLI, enable, configure terminal. Lalu ini apa namanya, hostname terlebih dahulu. Hostname ini R6. Terus masuk ke interface gigabit ethernet 0/2/0. Masukkan IP address-nya yaitu 172.16.9.0.12, berarti 2 ya enggak. Ini 9.1 kan, ini 9.1 berarti ini 9.2. 255.255.0 enter. No shutdown. Kemudian masuk ke gigabit ethernet 0/3/0. lalu masukkan IP address-nya yaitu 172.16.10.2. subnet masknya 255.255.0 enter. No shutdown. Terus habis itu kita show IP interface brief terlebih dahulu, ini ada 2. Oke. Terus setelah itu kita masuk ke configure terminal lagi. Kita ke router OSPF 1.
lalu berikan ID-nya router ID 1.1.1.6, enter, kemudian networknya yaitu networknya 172.1.16 titik, ini titik 9.9.0, terus wheel card mouse-nya 0.0.0.0.255, area 0 sama kan ini, area 0. Oke. Setelah itu network yang 10 octet 10. Oke, enter, udah kan ya, terus NWR. Coba kita kalau solve, running config di sini dapat kita lihat. Nah, ini ada OSPF-nya yang sudah kita masukkan. Oke, terus setelah itu kita ke server yang kedua. Di server yang kedua ini atur terlebih dahulu ke desktop IP configuration, yaitu IP versi portnya 172.16.25 ya, ini 25 titik, ini 0 ya, bentar, oh salah, sebentar. Kalau di server ini oke. Kalau di server 1 bagaimana? IP configuration desktop, kok nggak ada? Nah, belum dimasukin. Kalau di sini enable show IP interface brief. Show IP interface brief di sini ada 1 2 3. Iya, emang 3. Servernya ini belum ya? Oh, tadi belum saya masuk. Udah perasaan. Ini udah 172.16.0.2, subnet masnya 255.255.255.0, gateway-nya 172.16.0.1. Udah. Kalau kita buka lagi, apakah tersimpan IP configuration-nya? Ini 2. Sudah. Terus kita ke server yang kedua, yaitu masukkan IP address-nya, yaitu 172.16.25.2, subnet masnya 255. Kok nggak balik ini ya? 172.16.25.25.2, enter. Nah, ini udah. Terus ini 255, terus default gateway-nya yaitu 172.16.25.1. Oke, sudah. Kita ke router 7 server yang kedua. Di sini enable, hidupkan terlebih dahulu, masuk ke configure terminal, beri hostname yaitu R7 server 2 kok dia nggak mau? R7 server 2. Kalau ini apa nih? Oh iya, nggak boleh ada spasi ya berarti. Terus habis itu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0, 0/0, enter, masuk ke berikan IP address-nya yaitu 172.16.25.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, enter.
kemudian no shutdown, lalu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0, masukkan IP addressnya yaitu 172.16.16.2.1. 1.255.255.255.0. Enter. Oh iya, yang bagian sini belum ya, nggak apa-apa. Interface gigabit ethernet 0/1/0, terus masukkan, salah, tadi yang ini belum di no shutdown. Ini no shutdown, terus ini IP addressnya yaitu 172.16.17.1, subnet masknya 255.255.255.0. Enter. No shutdown, lalu kita masuk enter terlebih dahulu. So IP interface brief. Nah, sudah 3, benar. Terus kita masuk ke configure terminal lagi, kita ke router OSPF 1, lalu masukkan router ID nya yaitu 1.1.1.7. Terus router ID udah, masukkan networknya yaitu 172.16.25.0. Wildcard masknya 000.255, terus area 0, benar kan? Terus ini 255, selanjutnya 16, setelah itu 17, enter, NWR. Terus kita ke sini dulu, kita ini kan enable show IP interface brief, ini baru 4, sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 interface ya. Jadi kita masuk ke configure terminal, lalu masuk ke interface gigabit ethernet 0/3/0, enter, lalu masukkan IP addressnya yaitu 172.16. Berapa, 11.11.1, subnet masknya 255.255.255.0. Enter. No shutdown, kemudian masuk ke interface gigabit 0/1, masukkan IP addressnya yaitu 172.16.12.1, subnet masknya 255.255.255.0. Enter. No shutdown, kemudian kita dapat mengecek kembali show IP interface brief. Terus udah 6. Lalu kita masuk ke configure terminal kembali, config T. Di config T ini kita routing router OSPF 1. Ini kan tadi IP, bukan router ID-nya 1.1.1.1.1.3, router 3. Terus ini masuk ke mana? Network. Ini network 172.16.11, tadi yang dikonfigure
ya 11 dan 12 ya. 11.0.0.0.255 area 0 enter. Kemudian network ID nya 12, yang ininya oktet yang ketiga ini 12, kemudian NWR. Oke, sini sudah, kita lanjut ke 12, sini dulu ya, sini ini enable, terus configure terminal, masuk ke interface gigabit 0/0 terlebih dahulu, 0/1 di 0 ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 interface, berarti ada 6 nanti IP address-nya yaitu 172.16.13.1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian no shutdown, masuk ke interface gigabit 0/2/0. Kemudian di sini masukkan IP address-nya, yaitu IP address-nya 172.16 titik ini 14 ya, 14.1. Subnet masknya 255.255.255.0, enter. Kemudian no shutdown, do show IP interface brief. Oke, di sini sudah 6. Lanjut kita ke exit terlebih dahulu, exit router ID, router OSPF1, barusan router ID-nya yaitu 1.1.1.5, enter. Berapa network ya, networknya yang barusan dimasukkan tadi kan ada berapa, 13 dan 14, yaitu 172.16.13.0, Wilcott masknya 255 kurang titik, terus area 0, enter. Network ID ininya yang 14, terus area 0, NWR. Oke, sudah. Router 5 sudah, kita ke router yang sebelah sini, CLI enable router 8 hostname, beri hostname terlebih dahulu, lupa, configure terminal, lalu kita beri hostname-nya yaitu R8, terus masuk ke interface gigabit ethernet. Ini berapa nih? Ini berapa nih ya? Aduh, bertumpuk banget nih, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ini 1.0 apa ya? Oh iya, ini 1.0. Oh, berarti kalau gitu untung dicek 0.1.0, bukan 0/1/0. Iya ya, karena ini kan 0, ini 2, ini 3, ini berarti 1. Oh iya benar, berarti IP ini apanya, IP address-nya yaitu 172.16.11 ya kan, 3. Kalau yang ketiga ini berapa? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Iya, 11 ini 3 ya, oke.
Ini berarti 11.2, subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu ke mana lagi ini? No shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabyte ethernet 0/0/0 ya. Ininya IP addressnya yaitu 172.16.16.2, subnet masknya 255.255.255.0, enter. No shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabyte ethernet 0/3/0. Ini kan mengarah ke sini, berarti 18 ya. Oke. IP addressnya yaitu 172.16.18.1, subnet masknya 255.255.0, enter. Terus apalagi ini, IP address no shutdown. Terus kita masuk ke interface gigabyte ethernet. Ini kan di router 8 ini ya. (0/1) IP addressnya yaitu 172.16.13.2, subnet masknya 255.255.255.0, enter. No shutdown. Kemudian ini ya, ke sini. Jadi masuk ke interface gigabyte ethernet 0/2/0, enter. Terus masukkan IP addressnya yaitu ini 15 ya kan, ini 15. IP addressnya yaitu 172.16.15.0.1. Ini belum dimasukkan kan? Oh iya, belum. .1, subnet masknya 255.255.255.0, enter. No shutdown. Terus do show IP interface brief. Terus ada 1 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 6 kurang gigabyte ethernet 0/0 0/0/1 ya. Jadi kita masuk ke interface /0, enter. IP addressnya yaitu 172.16. Ini 21 titik berapa? 1.255.255.255.0, enter. No shutdown. Kemudian sudah ya, do show IP interface brief. Ada 6. Terus kita masukkan OSPF nya. OSPF berarti router OSPF 1. Terus masukkan router ID nya, router ID yaitu 1.1.1.9. kemudian masukkan networknya yaitu ada 172.16. Berapa dulu ya, kita 11.11.0 Wilcord mas ya, 255. Ini kurang titik. Terus area 0, enter.
lalu ini kita urutan saja dari ini 21 kan ada 21, ini 21, terus ini berapa 13, 21, ini salah ini 13, terus incomplete area 0 nya kehapus. Oke, ini 13 sudah, lalu kita ke 21, mana aja sih 11, 21, 16 belum, aduh ini kenapa 16 kita do coba kalau do show running config min config. Nah, di sini OSPF-nya kita lihat di sini ada 11, 21, ini untuk router 8 ya. 11 oke. 21, 18 belum. Ini 16-nya. Oh, enggak. Salah. 11, 21, 13, 16, 11, 13, 15 belum, 15 belum, 15, kemudian 18 ya, 18. Oke. 18, enter, terus n wr, terus kita show running config ada 6, harusnya ada 6. Ini 3 oke, alhamdulillah. Terus kita ke router 9. Di router 9 ini masuk router 10 maksud saya. Router 9 nya belum ya, router 9 coba kita ke router 9 terlebih dahulu. Router 9 di sini masuk ke enable, terus configure terminal, lalu beri hostname R9, hostname R9, masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/ berapa ini ya, aduh bertumpuk banget ini. Nol slash 1/0, enter. IP address-nya yaitu 172.16.17.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Kemudian no shutdown, lalu masuk ke interface gigabit ethernet 0 slash berapa ini, slash 3 kan ya, 3 bentar iya, slash 3/0, enter. Masukkan IP address-nya yaitu 172.16.18.255.255.255.0, enter. No shutdown. Kemudian coba kita cek terlebih dahulu IP so IP 0/3 ini 18.1. oke. 9 router 9 berarti kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0, lalu
masukkan IP address-nya yaitu 172.16.20.1.255.255.255.0 enter. Kemudian sebentar, no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit ethernet 0 slash 0/0, masukkan 19 ini, masukkan IP address-nya yaitu 172.16.19.255.255.255.0 enter. Terus no shutdown. Kemudian do show IP interface brief. Nah, di sini ada 1 2 3 4, ada 4, 1 2 3 4. Untuk yang bawah nanti dulu aja, karena sudah menyeberang region ya. Terus selanjutnya exit, habis itu router OSPF 1, yaitu router ID-nya adalah 1.1.1.7. kemudian networknya yaitu 172.16.20 terlebih dahulu, titik 0, kartmasnya 0.255, area 0 enter. Kemudian ini 20, habis 20 19, setelah itu 19 17 ya, 17, setelah itu 18 enter, NWR. Terus kita ke router yang ke 10 ini, enable show IP interface brief. Belum kan? Belum. Oke, terus masuk ke configure terminal, beri hostname-nya terlebih dahulu, router 10, masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. Banyak ya ini, 1 2 3 4 5 6, ada 6 dan ini belum semua. Oke. Masukkan IP address-nya yaitu 172.16.20.255.255.255.0 enter. No shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabit ethernet 0/2/0 enter. Ini 15, jadi IP address-nya yaitu 172.16.15.2 sampai masanya 255.255.255.0 enter. No shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit interface gigabit ethernet 0/1/1. ini kan /1. Masukkan IP address-nya yaitu 172.16.13.2. Ini 13 sudah kan? Show IP interface brief 13. Oh salah, 12, ini harusnya 12 berarti ini untung aja belum kan. 12 titik 2, karena ini titik 1 ya, titik 12 titik 1, ini titik 2. Subnet masnya 255.255.255.0 enter. Terus no shutdown. Kemudian masuk ke interface gigabit ethernet
interface gigabit ethernet 0/1/0 0/1/0 ya kan, iya ya, oke. Terus IP address yaitu 172.16.14.2. So IP interface brief 14.1 berarti 14.2 255.255.255.0 enter, no shutdown. Nah, setiap itu no shutdown terus. Oke. Terus kita masuk ke interface gigabit ethernet. Ini kan udah ya, ini udah, ini 0 coba do show IP interface brief 1 2 3 4. 20 di mana? 20 di sini, 15 oke, 15 udah. Terus 12 sudah, 14 sudah. Gigabit ethernet ini interface gigabit ethernet 0/3/0 iya kan, enter. IP addressnya yaitu 172.16.1.22.1 subnet masknya 255.255.255.0. Terus no shutdown. Kemudian masukkan lagi interface gigabit ethernet 0 berapa, 0/0 enter. 23 IP addressnya yaitu 172.16.23.1.1. terus subnet masknya 255.255.255.0 enter, no shutdown. Kemudian sudah ya, harusnya sudah do show IP interface brief. Oke, sudah ada 6. Terus sekarang kita masuk ke router OSPF 1 router ID maksudnya router ID 1.1.10 enter. Networknya yaitu adalah 172.16. Dari atas terlebih dahulu 20 agar lebih mudah. Wildcard masknya iya kan, wildcard mask iya 0.0.0 0.0.0.255 area 0. Terus 20 sudah. Sekarang kita ke 12 habis itu kok ini seperti ini. Belas sudah. 23 sekarang ke 23. Terus habis 23 kita ke 14 salah 14. Terus ke 15 networknya ini 15. Terus 22 oke. Sudah. Ya NWR router 10. Sekarang kita ke router 11. Baiklah, di router 11 ini ada apa? Ada 1 2 3 4, ada 4
enable, so enable configure terminal, masuk ke configure terminal, masuk ke interface gigabit ethernet 0/0/0/0, kebanyakan enter, kurang giga. Nah ya, terus IP addressnya yaitu 172 berapa ini, 16.19.0.255.255.255.0 enter, no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. 0/0, masukkan IP addressnya yaitu 172.16.21 titik berapa, titik 2 255.255.255.0 enter, terus no shutdown. Terus kita ke masuk lagi interface gigabit ethernet 0/3/0 enter, lalu masukkan IP addressnya yaitu IP addressnya adalah 172.16.22 titik berapa, 2 ya harusnya, 255.255.255.0 enter, no shutdown. Kemudian kita masuk ke interface gigabit ethernet ini berapa, 0/1 ya, 0/1/0 enter, IP addressnya yaitu 172.16 titik 24 titik 1, subnet masknya 255.255.255.0 enter, no shutdown. Terus kemudian kita do show IP interface brief. Jadi di sini ethernet 0 0 itu 21, terus 0000 19 010 01024, terus 030 22. Oke, exit. Terus router OSPF 1, router ID-nya 1.1.1.11 enter, masukkan networknya yaitu 172.16 titik berapa nih, 21.0, terus wildcard masknya 0.0.0.255 area 0 enter, terus setelah 21 19 habis itu 19, setelah itu 22, setelah itu 24. Ini kenapa ya ini 22 sudah belum, 22 sudah, 24. Terus kita ke N, show running config. Di sini dapat kita lihat 21 19 22 24. Oke, lanjut ke router yang ke-12. Di sini router yang ke-12, masukkan enable, masuk ke configure terminal, masuk ke interface gigabit ethernet 0/0 ya, iya 0
/0/0 enter, masukkan IP address-nya yaitu adalah 172.16.23 titik berapa 255.255.255.0 enter. Kok salah? Oh iya salah, 0 enter, no shutdown, kemudian masuk lagi ke interface Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 0/1/0 enter, masukkan IP address-nya 172.16. berapa nih? 172.16.24 titik 2 seperti pasnya 255.255.255.0 enter, no shutdown, terus do show IP interface brief. Oke, sudah 22324. Terus kita exit terlebih dahulu. Router OSPF 1, terus router OSPF 1, router ID yaitu 172, salah, router ID nya 1.1.1.12 enter, lalu masukkan networknya yaitu adalah 172.16.23.0, lookout mask-nya 255 area 0 24, terus NWR. Oke, di sini saya sudah mengkonfigurasikan IP dan OSPF-nya untuk di semua ini ya, untuk 12 router, yaitu di region 1 di Indonesia. Saya akan mencoba mengeping dari server 1 ke router ini, sukses. Terus server 1 ke router 6 violet. Coba kita coba ya, lagi ICMP. Ini kesalahan apa nih? Coba kalau dari router 6 ke server 1, in progress, violet, delete, P, server router 1 ke router ini. Sebentar, kalau dari sini ke sini sukses, berarti ada kesalahan, kemungkinan di bagian sini ke sini belum bisa ya. Router 1 ke router 2 belum bisa, router 1 ke router 3 apakah bisa? Sukses. Coba kita lihat gigabit Ethernet-nya. Enable show IP interface brief. Lah, kok ini satu kan? 1.1. Terus ini enable show IP interface brief 1.2. Oh udah. Terus routingnya apa? SPF-nya show running config 10. Udah 10. Running show running config
running config enter. Router OSPF nya 1.0. Udah kok, apa ya yang salah? Di sini juga kan dapat kita lihat sudah hijau, harusnya sudah sukses. Aduh, pilot. Saya akan mencepatkan ininya. Delete. Ping dari sini ke sini masih pilot. Sebentar. Apa ini ya? Ping 172.16.1.1 enter. Ini kan IP diri sendiri ya. Oh iya. Sebentar. So IP interface brief ini kan 1.1 ini so IP interface brief 0 ini 1.2 harusnya sudah bisa, tetapi sebentar coba ini pilot. Nggak tahu ya ini. Sukses. Nah ini tadi saat saya mencoba mengeping ini masih nggak tahu kenapa pilot. Berarti di router ini ya, router ini bermasalah. Kenapa ya masalahnya? Coba kalau di ini so bentar enak so IP interface brief ini so apa ya, sebentar IP OSPF neighbor. Nah ini sudah terlihat bahwa ini ininya yang di ping tadi. Tapi kenapa ini nggak tahu saya kenapa ya belum bisa. So IP interface brief nggak tahu deh. Saya akan coba dari server 2 ke server sini. Sukses. Kalau dari sini ke sini apakah sukses? Sukses. Nah alhamdulillah ini ke sini sukses. Coba kalau dari sini ke sini fail. Oke, kita coba lagi pilot. Tapi ini ke sini sukses. Seharusnya ini ke sini bisa. Sukses. Kenapa ya servernya ini nggak mau ke sini? Pilot. Ping kalau dari sini ke sini router sukses.
Oke, dari sini ke sini. Apakah sudah sukses pilot? Dari sini ke sini pilot. Kenapa nih? Harusnya sudah bisa ke semuanya. Sukses. Tapi kalau dari sini ke sini sudah sukses. Dari sini ke sini sukses. Dari router ini ke sini sukses. Dari router sini ke sini coba in progress pilot. Sini ke sini pilot. Berapa dari sini ke sini sukses. Bisa, berarti kalau dari sini ke sini bisa, tapi dari sini ke sini bisa. Untuk ada beberapa, tapi rata-rata ini sudah bisa, tetapi ada beberapa yang belum bisa. Mungkin saya akan memperbaikinya di part yang selanjutnya. Jadi untuk part yang region ini 80% lah, 80% ini sudah bisa ya kan. Ini nih sukses tuh. 90% berarti ya seperti itu. Beberapa sudah, kebanyakan udah bisa sukses semua. Tapi ada beberapa yang belum bisa. Nanti saya akan mencoba dilihat lagi dan saya akan melanjutkan di part yang ketiga, yaitu mungkin sekalian sama ini di region 2 untuk IP dan OSPF nya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video saya di part 2 ini. Saya akan melanjutkan di part yang ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.